Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya Ahmad Fatahillah di channel NLP Spiritual Motivasi. Dan pada video ini saya akan membahas mengenai penyebab munculnya mental block dalam diri kita. Nah, tentunya teman-teman semuanya sudah mengerti apa itu mental block ya. Bagi teman-teman yang belum paham apa itu mental block, ya saya ulas sedikit saja. Bahwasanya mental block ini adalah suatu mental penghambat atau suatu keyakinan, suatu asumsi dalam diri kita yang justru menghambat diri kita untuk mencapai sesuatu, atau ketika melakukan sesuatu ada perasaan tidak enak, ada perasaan tidak pas, ada perasaan ingin menunda saja, seperti itu. Nah, itu salah satu ciri khas mental block yang diakibatkan oleh suatu asumsi, suatu pemikiran, suatu ide yang justru menghambat kinerja kita dalam mencapai sesuatu, begitu. Nah, dan yang perlu diketahui bahwasanya mental block ini tidak muncul begitu saja dalam diri kita, melainkan ada sebab-sebabnya. Nah, inilah yang akan kita bahas pada video ini ya. Nah, setelah saya pelajari lebih lanjut, saya telusuri, ternyata kurang lebih ada 5 penyebab mental block yang sering menjangkiti diri kita. Nah, apa saja sih penyebabnya itu? Yang nomor satu adalah kurangnya pengalaman, kurangnya pendidikan, kurangnya belajar, seperti itu. Nah, ini faktor yang paling umum terjadi pada diri kita. Kalau kita kurang belajar, kurang pengalaman, kurang pendidikan, itu bisa menjadi pemicu munculnya mental block, begitu. Nah, kurang pendidikan dalam arti bukannya kita cuma lulusan SD, lulusan SMP, lulusan SMA, atau cuma lulusan S1. Itu memang ya, memang ada orang yang cuma lulusan SD, kemudian dia itu minder, merasa dirinya kurang mampu, kurang pengalaman, sehingga kalah jauh dengan orang yang lulusan S1. Akan tetapi, kurangnya pendidikan atau kurangnya pengalaman ini bisa ditunjang dengan banyak belajar secara non formal, artinya bisa dari buku, bisa dari seorang trainer, dari seorang motivator, dari pengalaman teman-teman yang sudah berhasil. Itu semuanya adalah medan belajar kita atau wilayah belajar kita untuk mengasah skill, mengasah pengalaman dan lain sebagainya. Sehingga dengan sendirinya mental block yang diakibatkan kurang pengalaman, kurang belajar ini akan tersisihkan dengan sendirinya. Kenapa? Karena seseorang kalau sudah merasa punya pengalaman, punya ilmu, punya pendidikan, dia akan otomatis lebih percaya diri untuk mencapai sesuatu dibandingkan orang yang kurang pengalaman. Dia lebih minder, nggak pede untuk mencapai sesuatu. Contoh begini, seseorang yang cuma lulusan SMP, kalau dia bekerja, mungkin dia akan minder di perusahaan yang terkenal, begitu. Kenapa? Karena dia berasumsi, saya cuma lulusan SMP, ya mungkin nggak bisa kerja yang neko-neko, hanya kuli batu, kuli bangunan, gitu aja. Nah, sedangkan orang-orang yang punya pengalaman di bidang pendidikan S1, S2, sampai S3, dia lebih percaya diri bahwasanya dia yakin kalau dirinya itu mampu bekerja di suatu bidang pekerjaan yang lebih layak, suatu bidang pekerjaan yang lebih bergengsi, dan gajinya pun juga lebih besar, seperti itu. Akan tetapi ya, pendidikan formal memang tidak menentukan keberhasilan seseorang. Namun hal ini bisa berpengaruh pada mental blocknya itu sendiri. Nah, bagaimana sih cara mengatasi mental block yang satu ini? Yaitu dengan cara belajar tadi, memperbanyak belajar dari orang-orang yang sudah berhasil, atau memperbanyak belajar dari buku, seminar, dan lain sebagainya, begitu. Maka dengan sendirinya mental block yang diakibatkan kurangnya pengalaman, kurangnya pendidikan ini akan sedikit demi sedikit tersisihkan, atau istilahnya itu terreplace dengan pengalaman yang baru, dengan wawasan yang baru, seperti itu. Berikutnya, penyebab yang kedua adalah lingkungan yang kurang mendukung. Maka teman-teman harus berhati-hati dalam mencari teman, mencari lingkungan sosial. Ini sangat berpengaruh pada mental kita. Kenapa? Karena seseorang yang salah memilih lingkungan bisa jadi itu menjadi pemicu mental block. Contoh begini, kita bergaul dengan orang-orang yang katakanlah tingkat ekonominya itu menengah ke bawah. Kemudian mereka mengatakan, udah nggak usah kaya, nggak apa-apa, nggak usah menjadi sukses terlalu tinggi, nggak ada masalah. Bahkan kita nggak perlu bermimpi tinggi-tinggi. Kenapa? Karena nanti kalau jatuh itu sakit. Nah, seperti itu kan ya biasanya. Nah, kenapa? Ini adalah lingkungan yang mempengaruhi diri kita, sehingga kita pun mengiyakan atau membenarkan apa kata mereka itu.
Terlebih yang mengatakan nggak cuma 1-2 orang, melainkan hampir semua teman-teman kita, hampir semua lingkungan kita mengatakan hal yang sama. Sehingga hal itu kita setujui begitu saja, tanpa kita kritisi. Akhirnya apa? Itu menjadi mental block bagi diri kita, atau yang menghambat diri kita untuk memiliki cita-cita yang besar dan mencapainya. Nah, banyak orang yang dari lingkungan seperti ini biasanya tidak bisa mencapai impian yang tinggi. Kenapa? Karena memang dari lingkungannya itu sudah dididik atau sudah diprogram bahwasanya nggak perlu bercita-cita yang tinggi. Nah, inilah pemicu salah satu mental block dalam diri kita. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Kita cukup mencari teman yang lebih sukses daripada kita. Kita tanya, kita bergaul sama dia, kalau bisa menjadi akrab dengan orang-orang yang sukses, sehingga kita pun akan terpicu untuk memiliki impian yang tinggi, usaha yang lebih keras, dan lain sebagainya. Sehingga kita pun akan jauh lebih baik kehidupannya, seperti itu. Baik, kemudian pemicu yang ketiga adalah trauma masa lalu. Nah, trauma masa lalu ini menjadi salah satu penyebab adanya mental block dalam diri kita. Kita takut melakukan sesuatu, misalkan buka usaha, punya pengalaman dulu pernah ditipu sama temen sendiri, atau ditipu bisnis online ketika usaha jualan baju gitu ya, ada orang pesen tapi nggak bayar ya, bajunya sudah dikirim. Nah, itu menjadi trauma di masa lalu, dan hal ini bisa menjadi salah satu mental block kita. Kita sekarang mau buka usaha tapi masih keinget masa lalu, aduh uang saya belum balik, uang saya sudah pernah hilang, seperti itu. Akhirnya trauma, nggak jadi melaksanakan bisnis online. Nah, bagaimana cara mengatasi hal ini? Sebetulnya dengan cara terapi ya, menggunakan editing sub modalitas kalau di NLP itu, atau juga bisa menggunakan hipnoterapi yang tujuannya adalah untuk mengatasi traumanya itu, sehingga dia lebih percaya diri, punya harapan yang baru, dan lebih berani untuk mengusung usahanya lagi itu. Contoh lain masalah trauma ini ya, misalkan ada orang yang takut untuk belajar sepeda motor. Dia trauma dulu pernah kesenggol preman waktu naik motor, misalkan ada anak ugal-ugalan nyerempet dia sampai jatuh ke aspal, trauma, kakinya sakit, kakinya patah ya, sehingga dia mau belajar sepeda lagi, takut jatuh, begitu. Nah, ini adalah trauma masa lalu yang bisa menyebabkan seseorang mengalami mental block. Dia malas dan menunda-nunda untuk bisa naik sepeda motor. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Ya dengan terapi ya, dengan cara editing sub modalitas, atau dengan cara reframing, itu bisa digunakan. Kemudian, penyebab yang nomor 4 adalah salah didikan orang tuanya. Nah, yang nomor 4 ini saya bukannya menyalahkan orang tua dalam mendidik anak, tidak. Karena tidak ada satupun orang tua di dunia ini yang menginginkan anaknya itu hancur atau tidak sukses. Tidak ada sama sekali, ya kecuali ada orang tua yang gila. Nah, begini, orang tua itu kadang-kadang salah dalam mendidik. Ya bukannya salah ya, tetapi kurang tepat dalam mendidik anak-anaknya. Contoh begini, salah sedikit sudah dibentak, salah sedikit sudah dihukum dan sebagainya. Sehingga anak ini merasa minder, merasa dirinya itu selalu salah dan salah terus. Akhirnya apa? Si anak nggak percaya diri, dan akibatnya adalah dia tidak bisa memaksimalkan potensinya, tidak bisa memaksimalkan hasil belajarnya, tidak bisa memaksimalkan dirinya untuk bereksplorasi menjadi apapun yang dia inginkan. Kenapa? Karena dirinya itu sudah terlanjur minder, sudah terlanjur terlalu sering disalahkan oleh orang tuanya, sehingga dia mau melakukan apa nanti takut salah, nanti takut dimarahi dan sebagainya. Nah, hal ini orang tua memang tujuannya bagus, akan tetapi dampaknya pada si anak itu menjadikan minder. Nah, gimana cara mengatasinya? Yaitu ya dengan terapi, menggunakan editing sub modalitas atau menggunakan reframing dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah salah menyimpulkan konsep agama. Nah, ini juga penting dan bisa menjadi pemicu mental block seseorang ya. Nah, ada orang yang salah menyimpulkan konsep agama. Contoh begini ya. Agama menganjurkan kita hidup sederhana. Agama menganjurkan kita ini qanaah gitu. Qanaah itu adalah menerima apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak neko-neko, tidak banyak meminta begitu. Pokoknya neriman apapun yang diberikan oleh Tuhan.
Nah, itu namanya qanaah. Ini termasuk konsep dalam agama. Kemudian Nabi Muhammad sendiri itu adalah orang yang sangat sederhana. Kalau punya duit banyak langsung dibagikan kepada fakir miskin, seperti itu. Nah, hal-hal semacam ini itu salah dipahami, salah disimpulkan. Kalau dipahaminya dia nggak salah, dia benar, tetapi menyimpulkannya yang kurang tepat, sehingga apa? Dia mengatakan, oh ternyata agama itu tidak boleh umatnya kaya. Agama Islam itu nggak boleh umatnya jadi kaya raya. Kenapa? Karena Nabi sendiri orangnya itu sangat sederhana. Kalaupun punya duit banyak akan dibagikan kepada fakir miskin. Nah, salah menyimpulkan mengatakan menjadi orang kaya itu nggak boleh. Ini adalah salah menyimpulkan konsep agama itu sendiri. Sehingga kalau hal ini diyakini, kesimpulannya ini diyakini bisa menjadikan mental block. Nah, akibatnya, wah kalau saya bekerja keras malah jadi kaya. Wah, nanti malah nggak disayang Tuhan, nanti malah dibenci sama Nabi Muhammad, seperti itu. Ini adalah salah menyimpulkan dalam konsep agama itu sendiri. Padahal sebetulnya agama itu tidak melarang umatnya untuk sukses, untuk kaya dan sebagainya. Karena yang dilarang sesungguhnya adalah pelit. Yang dilarang sesungguhnya adalah mencari harta dengan cara yang haram. Itu yang dilarang dalam konsep agama, gitu. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Ya tinggal dipahami ulang, ditanyakan kepada orang yang lebih ahli, kemudian ditanyakan pada ulama-ulama yang memahami agama secara mendalam, supaya tidak salah menyimpulkan konsep agama itu sendiri. Nah, kemudian dari kelima penyebab ini, akibatnya memunculkan 3 mental block yang paling sering kita alami. Yang pertama yaitu hopelessness, atau nggak punya harapan. Kedua adalah helplessness, merasa tidak bisa kalau tidak dibantu orang lain. Yang ketiga, worthlessness, yaitu merasa nggak layak, merasa nggak pantas untuk mendapatkan sesuatu, padahal dirinya memiliki keahlian di bidang itu. Oke, ketiga hal ini akan saya bahas pada video berikutnya. Oke teman-teman, itu aja, semoga bermanfaat untuk Anda semuanya. Dan jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.